Pertama, kepada saudara sekalian, saya ucapkan selamat malam. Selamat kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan pada malam hari ini. Juga kepada saudara kami yang berada dimanapun, yang mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kami juga mengucapkan selamat beribadah dalam kasih Tuhan. Mudah-mudahan kasih setia Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan makin berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan ajak kita menaikkan sebuah pujian dari buku nyanyian Pesalo nomor 29, Hanya Engkau. Dan saya ajak kita akan menaikkan pujian ini sambil berdiri. Hanya Kau yang ku sembah, Allah Maha Esa, yang memiliki hidup kita. Hanya Kau yang ku puja, Allah Maha Kuasa, Kau pencipta alam semesta. Refrain. Ku rindukan selalu kehadiran-Mu, ku tinggikan nama-Mu, nama Yesus kekasihku. Hanya Kau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, sebab Kaulah anak domba Allah. Ayat yang kedua, dan nanti waktu kurnya saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan memimpin kita dalam doa. Atas hidup hamba, Bapa Kaulah penyelamat jiwa. Hanya Engkaulah Raja atas segala raja, yang berkuasa selamanya. Ku rindukan selalu kehadiran. Ayat 2. Dalam kehidupanku, dekatlah padaku selalu. Hanya dalam tangan-Mu, amanlah hidupku. Hatiku rasa damai. Kur, ayat kedua, Kur. Ku rindukan selalu pribadi-Mu. Ku rindukan selalu pribadi-Mu dalam kehidupanku. Dekatlah padaku selalu. Hanya dalam tangan-Mu, amanlah hidupku. Hati
rasa damai selalu. Haleluya, haleluya. Demikian yang sesungguhnya Tuhan dalam hidup kami, selalu merindukan pribadi-Mu Tuhan, selalu ingin dekat kepadamu Tuhan. Sebab hanya dekat kepadamu maka amanlah hidup kami, maka damai sejahteralah kami, bahagialah kami, mulai di bumi ini sampai kebahagiaan kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu pada malam ini. Oleh dorongan firman kasih setiamu kami bisa berada di tempat ini, beribadah melayani Tuhan, mendekat kepadamu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami merasakan hadirat-Mu di tengah kami, pribadi-Mu ada di tengah kami. Kami merasakan aman, sejahtera di tengah goncangan-goncangan dunia. Kami merasa bahagia di dalam Engkau Tuhan. Ampuni kekurangan-kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Di dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Di tengah kami suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Biarlah ibadah pelayanan ini berkenan kepadamu Tuhan. Bagikan asap dupa harum di hadapan-Mu. Terima kasih. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami. Sampai di hadirat-Mu. Tangan Tuhan diulurkan. Mengadakan mujizat di tengah kami. Sesuai kebutuhan kami masing-masing. Demikian saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi. Tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4. Lindungi dengan darah-Mu, saluran internet, listrik, AC, semua kami serahkan dalam tangan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari saudara, kita akan menaikkan sebuah pujian dari buku nyanyian rohani nomor 62. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Ayat 2. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Refren. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Sekali lagi ayat 1. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Ayat 2. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu.
Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Lagi ayat 1. Bersama malaikat di surga, kan kidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Ayat yang kedua. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita memuji Tuhan lagi dengan nomor 22 dari buku Nyanyian Pesalum, Menabur dan Menuai. 22 dari buku Nyanyian Pesalum. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit juga, hingga akan selalu kekurangan. Yang menabur dengan banyak, menuai banyak juga, hidupnya menerima kelimpahan. Refren. Mari dalam penyucian, bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan, nah hidupmu akan berkelimpahan. Kedua, Tuhan akan menyediakan benih bagi penabur, dan nanti untuk dimakannya juga. Dia berkuasa menumbuhkan, melipat gandakan segala buah-buah kebenaran. Tuhan telah tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam kesucian, bagikan kasih dan kemurahan Tuhan, nah hidupmu akan berkelimpahan. 3. Menabur sambil menangis, sambil berjalan maju, akan pulang dengan bersuka cita, sambil membawa berkasnya, hasil tuaiannya, dengan hati penuh syukur kepadanya. Tuai telah tiba, mari berserahlah, bertahanlah selalu Tuhan. Kelimpahan. Ayat 4. Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka, Allah sanggup melimpahkan semua.
agar kita senantiasa dapat kesempatan melakukan berbagai kebajikan. Wahai telah tiba, mari berserahlah, tak selalu dalam penyucian berikan kemudahan Tuhan, hidupmu akan berkelimpahan. Refren. Tuai telah tiba, mari berserahlah, berserahlah selalu. Singkatlah kasih dan kemudahan Tuhan akan berkelimpahan. Nomor 44 dari buku nyanyian tambahan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Oh hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa agung ku melihat tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indah, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu makan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kita akan lanjutkan sebuah pujian lagi, nomor 71 dari buku nyanyian Pesalu. kasih dan perhatian-Mu.
nyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Ayat 2. Oh, siapakah manusia ya Tuhan, hingga Engkau bersedia memuliakan. Betapa besar kemurahan dilimpahkan bagi kami manusia. Tuhanku ingin berterima kasih oleh sebab kasih dan perhatian-Mu. Dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Ayat 3. Amat besar rencana-Mu Tuhan bagi yang bersedia diciptakan oleh kuasa penyucian firman untuklah menjadi sama dengan Dia. Tuhanku ingin berterima kasih oleh sebab kasih dan perhatian-Mu. Nyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Saudara, saya teringat akan sebuah nasihat daripada almarhum Pendeta Injono. Saudara, dikatakan kalau kita boleh masuk di dalam ladang anggur, yaitu mengenal kabar mempelai, itu saja sudah merupakan kemurahan daripada Tuhan. Dari sebab itu terutama kita yang sudah lama berada dalam kabar mempelai, katanya kita harus lebih rendah hati, supaya kita jangan merasa sebagai orang yang berjasa, yang menuntut apa-apa dari Tuhan, tapi kita lebih lama dalam kabar mempelai, seharusnya kita juga lebih rendah hati. Demikian nasihat yang pernah saya dengar. Saudara, kita akan lanjutkan lagi sebuah nyanyian dari buku nyanyian tambahan nomor 45. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, ya Bapa, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita sudah banyak memuji Tuhan, dan saudara saya ajak kita akan menaikkan sebuah pujian lagi, nomor 68 dari buku nyanyian Pesalu 68, Engkaulah Tuhan. Saya ajak kita akan naikkan pujian ini sambil berdiri, dan nanti sesudah kita nyanyikan satu kali, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Engkaulah Tuhan yang ku sembah, Engkau anak domba yang berlayar membukakan semua rahasia firman. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Engkaulah Tuhan. Membukakan semua rahasia firman. Kau telah menjadikan hidup kami, Kau telah menjadikan hidup kami ini
menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidup. Kau telah menebus kami dengan mengangkat tangan. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus. Aku menyembah, aku menyembah. Haleluya. Aku menyembah Engkau Tuhan, penebus hidupku. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang patut kami sembah, kami agungkan Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami dengan darah, mengangkat kami menjadi imam dan raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih. Sore malam ini kami rindu untuk menyembah-Mu, menyerahkan segenap hidup kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu, sampai kami bukan hanya dipakai oleh Tuhan, tapi kami sampai menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya Tuhan, sampai mencapai kesempurnaan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah doa penyembahan kami sungguh-sungguh berkenan kepadamu, doa penyembahan yang didorong oleh pengajaran yang benar dan urapan Roh-Mu yang suci. Itu sebabnya bukakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing malam ini lewat firman-Mu malam ini. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan mujizat-mujizat di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan, Engkau menggenapi janji-Mu atas kami semua. Terima kasih. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekarang. Kita masih berada pada kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Itulah jemaat di Laodikia, jemaat yang terakhir, menunjuk keadaan kita, jemaat di akhir zaman ini. Ya. Ayat 20 masih tentang mengetok pintu. Ayat yang ke-20 kita baca ulang. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya
dan aku makan bersama-sama dengan dia, makan malam bersama dengan dia, dan ia bersama dengan aku. Puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus mengetok pintu hati kita dengan teguran, nasihat, pedang firman, bahkan hajaran dihajar supaya kita membuka pintu hati kita. Ya, supaya kita membuka pintu hati kita sehingga Tuhan Yesus masuk dan makan bersama dengan kita. Makan bersama, makan malam bersama kita. Ini menunjuk suatu sampai perjamuan kawin anak domba. Perjamuan malam anak domba, perjamuan kawin anak domba. Inilah kerinduan Tuhan, makan bersama kita, makan malam bersama. Itulah menunjuk kepada perjamuan kawin anak domba, perjamuan malam anak domba. Makan, istilah makan itu adalah persekutuan. Ya, makan adalah persekutuan. Jadi Tuhan Yesus merindukan, ya, mengetok pintu hati kita karena rindu untuk bersekutu dengan kita, selalu bersekutu dengan kita sampai persekutuan dalam perjamuan kawin anak domba, persekutuan yang tidak bisa dipisahkan lagi, persekutuan. Jadi bersekutu sekali lagi Tuhan Yesus mengetok pintu hati kita karena Dia rindu untuk selalu bersekutu dengan kita sampai puncaknya persekutuan yang tak terpisahkan lagi dalam perjamuan kawin anak domba di awan-awan yang permai. Ya inilah, jadi kita tingkatkan. Sudah belajar makan meningkat, ya, makan di rumput, makan bersandar di dada sampai makan malam di awan-awan yang permai. Persekutuan juga harus meningkat. Ya, kita bersekutu mulai sekarang dengan Yesus sampai persekutuan yang tak terpisahkan lagi. Itulah perjamuan kawin anak domba. Kita belajar dalam tabernakel, ya. Dalam tabernakel ada 3 macam alat. Dalam tabernakel ada 3 macam alat, ya, yang menunjukkan persekutuan kita dengan Yesus sampai perjamuan kawin anak domba. Saya ulangi, dalam tabernakel ada 3 macam alat yang menunjukkan persekutuan kita dengan Yesus sampai puncaknya masuk perjamuan kawin anak domba. Nomor 1 namanya mezbah korban bakaran. Nah, 3 alat ini mempunyai tinggi 1,5. Ya, 3 alat yang kita lihat 1,5 itu perantara, setengah itu perantara. Itulah Yesus. Ya, mezbah bakaran ini tingginya 3 hasta, tapi di tengah-tengah 1,5 ada jala-jalanya. Ada jala-jala tempat menaruh korban. Namanya mezbah korban bakaran. Tingginya 3, tapi di tengah-tengah 1,5 ada jala-jalanya untuk tempat menaruh korban untuk dibakar. Ya, jadi ini nomor 1 mezbah korban bakaran. Ya, ini tingginya 3 hasta, tetapi di tengah-tengah jadi 1,5 hasta ada jala-jala dari tembaga, tempat meletakkan korban yang akan dibakar. Daging itu korban yang akan dibakar. Nah ini sekarang artinya kepada kita, ya, mezbah korban bakaran ini artinya persekutuan kita dengan Yesus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan itu, ya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia lewat korbannya di kayu salib. Nah inilah, ya, jadi mezbah korban bakaran adalah persekutuan kita dengan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus dosa. Ini sama dengan Yesus sebagai korban penghapus dosa atau korban pendamaian. Boleh kita baca ayatnya supaya lengkap, ya, dalam Yohanes 1 ayat 29. Ya. Pada keesokan harinya, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini persekutuan dengan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sama dengan Yesus sebagai korban pendamaian, korban penghapus dosa, korban pendamaian. Kalau dulu daging ditaruh di mezbah bakaran di tengah-tengah 1,5 hasta untuk dibakar sebagai korban penghapus dosa. Sekarang Yesus sebagai anak domba Allah. Nah, ini saja.
Semoga kita, ini persekutuan kita yang pertama dengan Yesus sebagai anak domba Allah di dalam tabernakel, alat paling dekat itu mezbah bakar. Nah, Yesus anak domba yang menghapus dosa dunia, korban penghapus dosa korban. Buktinya apa? Bukti kalau kita bersekutu dengan Yesus anak domba Allah sebagai korban pendamaian, korban penghapus dosa, korban. Apa buktinya? Gampang, berdamai saja. Berdamai saja. Buktinya itu bersekutu. Sama dengan berdamai. Saling mengaku, saling mengampuni. Berdamai. Saja. Saling mengaku dosa, saling mengampuni. Maka darah Yesus saja membasuh dosa-dosa kita. Darah Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita. Sehingga kita dibenarkan, hidup dalam kebenaran, dan kita mengalami damai sejahtera. Benar dengan damai itu satu. Ya, inilah buktinya. Persekutuan yang pertama, saudara, bersekutu dengan Yesus, persekutuan dengan Yesus sebagai anak domba Allah, korban pendamaian penghapus. Buktinya apa? Kita berdamai satu dengan yang lain. Saling mengaku, yang salah ngaku. Kalau diampuni jangan berbuat lagi. Yang benar mengampuni, melupakan, sudah selesai. Maka darah Yesus menyelesaikan dosa kita, kekurangan kita, sehingga kita dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Nah, kalau sudah dibenarkan, mobil rusak, nabrak, dibenarkan jangan nabrak lagi. Ya, dibenarkan dan hidup dalam kebenaran, pelihara kebenaran. Jangan berbuat dosa lagi, hidup dalam kebenaran sama dengan damai sejahtera. Kita mengalami damai sejahtera. Itu bersekutu dengan Yesus anak domba Allah, mengalami damai sejahtera. Semua enak dan ringan, tidak ada letih lesu beban berat. Ya, kalau orang yang tidak mengenal Yesus, tidak bersekutu dengan Yesus anak domba Allah, wah letih lesu, beban berat, biar kaya miskin, letih lesu, beban berat oleh karena dosa. Tapi kalau kita sudah bersekutu, makan bersama, bersekutu dengan Yesus anak domba Allah, kita damai sejahtera. Semua menjadi enak dan ringan. Semoga kita, ini persekutuan nomor satu yang paling bawah, ya, yang paling luar. Mezbah korban bakar. Jadi mengenal Yesus anak domba Allah, menghapus dosa dunia. Harus meningkat. Yang kedua, alat kedua persekutuan dengan Yesus, meja roti sajian. Meja roti sajian. Ya, yang kedua itu meja roti sajian. Meja roti sajian. Ya, yang kedua. Itulah persekutuan dengan Yesus sebagai roti kehidupan. Ini meja roti sajian, lebih meningkat satu, persekutuan dengan Yesus sebagai roti kehidupan. Persekutuan dengan Yesus sebagai roti kehidupan. Nah, buktinya sekarang, bukti kita bersekutu dengan Yesus sebagai roti kehidupan. Roti kehidupan itu roti dari surga, itulah firman, terutama makanan keras, firman pengajaran yang benar, makanan keras. Rotinya itu 12 roti, 6 dibagi 2 susun 6. Itu Alkitab, pengajaran yang benar. Ya, jadi roti kehidupan itu sama dengan ya, makanan firman pengajaran, makanan keras. Gitu. Jadi bukti bersekutu dengan Yesus sebagai roti kehidupan adalah kita bisa makan makanan keras, kita bisa makan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini buktinya. Kalau tadi bersekutu dengan Yesus anak domba Allah, menghapus dosa manusia, berdamai. Jangan simpan dosa sendiri, jangan simpan dosa orang lain, berdamai. Rugi, apalagi simpan dosa orang lain, wah rugi sekali. Dia yang berbuat dosa, kita yang nanggung, wah rugi sekali. Rugi sekali. Sedangkan kita berbuat dosa, kita sembunyikan, rugi. Apalagi orang lain berbuat dosa, kita sembunyikan dosanya. Kita mangkel terus. Gitu. Rugi sekali. Gitu. Ayo berdamai tadi Yesus sebagai anak domba Allah. Nah, sekarang Yesus sebagai roti kehidupan, bersekutu dengan Yesus sebagai roti kehidupan. Ayo makan firman pengajaran, makanan keras, firman pengajaran, roti dari surga, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani pasal 5 ayat 14. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 5
ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras, ada susu, di atasnya itu ada susu, itu penginjilan untuk anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah ini jelas, makanan keras untuk orang dewasa. Kita bisa makan makanan keras, firman yang lebih tajam. Makan itu artinya mendengar dan dengar-dengaran. Kita bisa makan firman pengajaran yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, maka artinya mendengar dan dengar-dengaran. Maka kita mengalami penyucian panca indera. Penyucian panca indera, 5 indera di wajah ini sama dengan penyucian hati. Ya, kalau hatinya takut, wajahnya pucat. Kalau hatinya marah, wajahnya merah. Nah ini. Jadi kalau kita bisa makan firman pengajaran, mendengar dan dengar-dengaran pada makanan keras, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, maka kita mengalami penyucian panca indera. Kita mengalami penyucian panca indera sama dengan penyucian hati. Kita mengalami penyucian panca indera sama dengan mengalami penyucian hati. Saudara, penyucian panca indera sama dengan penyucian hati sehingga bisa bisa membedakan yang baik dari yang jahat, bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Peka gitu. Saudara, hatinya peka nanti bisa membedakan yang baik dari yang jahat, yang benar dari yang salah, yang benar dengan yang tidak benar. Bisa membedakan dengan tegas, boleh ditambah. Semakin suci semakin tegas. Bisa membedakan dengan tegas apa yang baik dengan apa yang jahat. Yang baik daripada yang jahat. Yang benar daripada yang tidak benar. Yang tidak benar. Yang salah, yang palsu. Selalu membedakan. Itu dewasa. Dewasa rohani kalau bisa membedakan yang baik dari yang jahat, yang benar dari yang tidak benar, terutama soal pengajaran dulu, makanan dulu. Pengajaran yang benar dan tidak, itu orang dewasa rohani. Kalau menganggap sama saja anak kecil, anak kecil itu sama saja, ya sama seperti orang Niniwe tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri anak kecil. Coba kalau salam dia, ayo kasih salam. Kiri, salah kanan. Nggak bisa membedakan anak kecil. Minggu ini diajar, minggu depan lupa lagi. Apalagi bawa permen yang kanan. Wah, jangan disentuh kiri. Sama saja dianggap sama saja. Ini boleh, ini boleh. Itu anak kecil. Bukan kita eksklusif. Enggak, kalau benar harus didukung. Harus, kalau tidak kering gitu. Kalau ada pengajaran benar, hamba Tuhan dipakai dalam pengajaran benar, lalu kita anti, kering rohani. Nggak bisa maju kita, nggak bisa maju. Kering, merotoli semua, nggak bisa maju. Tapi sama, kalau ada pengajaran nggak benar kita dukung, kering juga, merotoli juga, harus peka membedakan. Itu dewasa. Pengajaran yang benar dengan tidak benar, dewasa. Kalau bilang sama saja, wah bahaya itu anak kecil. Mau gampang ditipu. Gampang itu belum tahu dia yang benar dan tidak benar. Harus sudah hari-hari ini. Nah, kalau sudah bisa membedakan pengajaran yang benar dan tidak benar, bisa membedakan ibadah yang benar, ibadah pelayanan, tahbisan yang benar dan tidak benar. Bisa bedakan. Mulai dari gembalanya, dari pemain musik, semua bisa bedakan. Oh ini tahbisan tidak benar ini. Gembalanya tidak benar ini. Bisa bedakan kita. Pasti. Itu dari Tuhan kok. Penyucian itu dari Tuhan. Kita bisa bedakan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Kemudian bisa membedakan nikah yang benar dan tidak benar. Nah, kaum muda, ada kepekaan. Ini saya kalau begini nikah benar atau tidak benar. Ada. Bisa tahu. Jangankan gembala, kaum muda aja kalau dia sudah bisa dengar-dengaran pada pengajaran yang benar, disucikan hatinya, oh makin peka, makin hari makin peka. Ya, terus semua pekerjaan yang benar dan tidak benar, semua sampai segala sesuatu yang benar dan tidak benar.
Kalau sudah bisa bedakan segala sesuatu yang benar dan tidak benar, maka kita tidak akan melakukan yang tidak benar. Kita tidak akan berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Itu namanya hidup dalam kesucian. Nah, kenapa berbuat dosa? Tidak bisa bedakan yang benar, tidak benar. Berbuat saja semua. Nah, kalau sudah bisa membedakan segala sesuatu yang benar dan tidak benar, maka kita tidak akan berbuat yang tidak benar, tidak akan berkata yang tidak benar. Saudara, kita tidak berbuat dosa, tidak berkata dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan, minum, kawin. Sehingga kita hidup di dalam kesucian. Kita hidup suci. Ini bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri, hidup dalam kesucian. Kalau Niniwe tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan semua sama saja. Pengajaran sama saja, ibadah sama, sudah salah, tidak sesuai Alkitab, sama aja. Akhirnya dosa sama aja. Akhirnya dia melakukan dosa-dosa, puncak dosa yang membumbung tinggi di hadapan Tuhan. Dan Niniwe harus dihukum oleh Tuhan. Untunglah bertobat. Nah ini begitu. Jadi kalau sudah peka hati ini, penyucian panca indera hati, tidak sembarang kita mau ngomong pun tidak sembarang. Mau berbuat, mau berbisnis, mau tidak sembarang, diukur dulu. Ini benar atau tidak benar? Nah, tidak sembarang kita. Hati-hati sudah, itu dewasa. Kalau anak kecil tidak peduli, tidak tahu apa itu. Terap-terapan terus saja. Anak kecil, itu namanya anak kecil. Tidak tahu bahaya, tidak tahu ini. Tidak tahu semua. Sama aja semua, tidak apa-apa. Hanya begitu, tidak apa-apa, padahal duduk sudah jatuh dia. Nah, kalau dewasa hati-hati, pertimbangan benar, tidak benar, jahat, baik, jahat, pertimbangan terus. Ini ya, ini kekuatan. Sehingga kita hidup dalam kesucian. Kalau hidup suci selalu Efesus 4:11-12 dipakai, diberi jabatan, dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Hanya orang hidup suci dipakai. Ya, mari Efesus 4, jangan bosan, ya. Nah, ini diberi kesempatan supaya hidup suci. Kalau hidup suci pasti diberi jabatan. Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12, ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau kita sudah hidup dalam kesucian, maka Tuhan percayakan kepada kita jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu pelayanan di ladang Tuhan. Hanya ada dua, menabur dan menuai. Jadi kita dipakai dalam gerakan menabur dan menuai. Ini kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, itu sama dengan dipakai dalam kegerakan hujan akhir, Roh Kudus hujan akhir dipakai dalam kegerakan menabur dan menuai. Menabur itu penginjilan untuk membawa orang-orang berdosa percaya Yesus diselamatkan. Itu menabur, cepat tumbuhnya. Nah, ini kuantitas menabur. Ya, begitu menabur benih, wah sudah tumbuh cepat. 3 hari, 4 hari sudah tumbuh cepat. Nah, itu penaburan. Sama dengan kegerakan dalam firman penginjilan. Untuk membawa orang berdosa percaya Yesus diselamatkan, menambah kuantitas. Tapi nah, kalau menabur terus tidak tuai-tuai, wah susah. Ada gerakan menuai kita. Menuai itu gerakan dalam firman pengajaran, sabit pedang. Gerakan dalam firman pengajaran untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat sampai sempurna menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Kualitas, menambah kualitas sampai menjadi tubuh Kristus sempurna, menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang bermain. Nah, ini pelayanan pembangunan tubuh Kristus, kegerakan Roh Kudus hujan air, gerakan menabur dan kita masuk di situ. Nah, kalau kita disucikan, bersekutu dengan Yesus sebagai roti kehidupan, kita disucikan, kita aktif dalam menabur menuai. Dan tidak rugi. Mari kita lihat Matius pasal 6. Ini gerakan menabur dan menuai. Matius pasal 6 ayat yang ke-26.
26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ini jelas. Burung-burung tidak menabur, tidak menuai, pasif. Saja, pasif. Nah, tapi dia diberi makan oleh Bapak di surga. Apalagi kalau kita aktif dalam pelayanan menabur, menuai, pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dalam nikah, saya selalu katakan di penggembalaan antar, tidak rugi. Maka pasti ada jaminan kepastian dari Tuhan untuk memelihara kehidupan kita sampai hidup kekal. Memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia ini sampai hidup kekal selamanya. Jangan ragu menabur menuai. Ya ini yang urusan kita hanya menabur menuai. Melayani pembangunan. Makan minum urusannya Tuhan. Seperti burung di udara, urusan Tuhan. Makan minum urusannya Tuhan. Amin. Coba kita dipelihara oleh Tuhan. Ada jaminan kepastian pemeliharaan Tuhan untuk hidup sekarang di zaman sulit sampai hidup kekal selama-lamanya. Dijamin. Dan mengalami sukacita surga. Sukacita surga. Saudara, yang semakin hari semakin meningkat sampai nanti terakhir di perjamuan kawin anak domba. Yohanes 4 ayat 36. Yohanes 4 ayat yang ke-36. Saudara, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Mengalami hasil kedua. Hasil pertama jaminan kepastian pemeliharaan Bapak kalau kita masuk menabur menuai. Saudara, hasil kedua adalah kita mengalami sukacita surga, anggur surga yang semakin meningkat sampai nanti puncaknya perjamuan kawin anak. Kalau sekarang ini susah terus, pahit, getir, mana bisa masuk perjamuan kawin anak domba? Itu puncak. Puncak. Jadi harus manis, lebih manis sampai puncak. Nggak mungkin pahit, sudah biasa pahit, getir, nanti mau manis, wah jangan Tuhan, terlalu manis ini. Nanti kencing gula terlalu manis. Nggak mau nanti. Jadi mulai sekarang gerakan menabur menuai, jaminan kepastian pemeliharaan dan anggur baru Tuhan berikan. Sukacita surga yang semakin meningkat, semakin disucikan, semakin dipakai, semakin dipelihara, semakin sukacita. Amin. Terus sampai kalau sempurna ya sudah di atas sudah puncaknya sukacita di atas. Nah, semoga kita itu rumus. Semakin disucikan, semakin dipakai, semakin dipelihara, semakin manis, semakin bersukacita, berbahagia, bahagia. Terus sampai di puncak nanti perjamuan kawin anak. Semoga kita mengerti. Ayo, jangan dibalik. Enakan burung. Nah, itu. Kalau orang Kristen dipelihara, apalagi kami gembala hamba Tuhan dipelihara, tidak mau menabur menuai. Wah, nasibnya cuma seperti burung. Digoreng nanti. Dipanggang. Hanya itu. Ini kesalahan. Malah hamba Tuhan, jemaatnya banyak ini, tapi tidak mau menabur menuai, tidak mau melayani, pasif. Yang penting dipelihara sudah, wah banyak, luar biasa. Ya, padahal di hadapan Tuhan nasibnya seperti burung. Cuma pemeliharaan terus tidak mau menabur menuai, nasibnya seperti burung, hanya digoreng. Sungguh-sungguh. Sekali lagi kalau dianggap sombong saya minta ampun. Kalau cuma pemeliharaan dan lain-lain pelayanan sudah cukup, dua ini sudah cukup. Kenapa harus ada persekutuan? Ya ini jangan jadi burung kita. Saya tidak mau jadi burung, cuma puas, luar biasa, dahsyat, luar biasa. Tapi tidak menabur menuai. Nanti nasibnya hanya seperti burung. Burung jasmani, burung rohani, setan. Setan itu kan iblis dilambangkan burung waktu penaburan benih. Waktu penaburan benih, ingat ya, 4 tanah itu, benih yang ditabur di pinggir jalan dimakan burung. Nah, Tuhan bilang iblis datang loh, iblis jadi iblis.
Cuma yang jasmani terus hebat, yang jasmani. Tapi tidak ada aktivitas yang rohani. Tidak aktif dalam menabur menuai. Hanya seperti burung. Semoga kita. Kalau gembalanya burung, nggak tahu jemaatnya jadi apa. Nah, itu sungguh-sungguh ini serius. Kita harus bersaksi sungguh-sungguh. Ya, jangan hanya dilihat yang jasmani luar biasa, tapi kalau tidak aktif dia, burung itu, setan. Burung itu sama dengan iblis yang akan dibinasakan, dipanggang, digoreng, dibinasakan selama-lamanya. Ayo, sungguh-sungguh, biar kita bersekutu dengan Yesus, roti kehidupan. 2, terakhir, ketiga, puncaknya, tabut perjanjian, peti perjanjian. Alat ketiga, tabut perjanjian, peti perjanjian. Ya, ini yang paling dalam. Ya. Persekutuan dengan Yesus sebagai mempelai pria surga. Jadi Yesus itu anak domba Allah dulu, menghapus dosa dunia, korban penghapus dosa pendamai. Ayo bersekutu kita, berdamai, supaya enak ringan hidup itu, hidup benar, damai, enak ringan. Hidup itu enak ringan. Kalau dosa sudah ditanggung, enak ringan. Kemudian yang kedua, bersekutu dengan Yesus, roti kehidupan, makan roti, makan firman yang keras, disucikan. Nah, dipakai menabur menuai, dijamin hidup kita bahagia surga. Mulai manis hidup itu. Tadi enak ringan sudah, bertemu Yesus enak ringan itu. Sekarang bertemu Yesus sebagai roti, bertemu firman pengajaran, bertemu firman pengajaran, sudah mulai manis hidup itu, amin, mulai manis. Jadi betul kesaksian kalau bertemu di tadi itu, kalau bisa masuk ladang anggur yang dibina pengajaran, nah ini manis. Betul memang. Bukan, wah ini paling hebat. Enggak, ini kenyataan. Karena ini dari Tuhan. Dari Tuhan semua. Manis kita. Bahagia. Nah sekarang ketiga yang termanis ini. Paling ringan, paling manis. Nanti di awan-awan sudah. Paling ringan, paling manis. Yang ketiga, persekutuan dengan Yesus sebagai mempelai pria surga. Masih ingat ya? Tabut perjanjian terdiri dari 2 ya. Tutupnya dari emas murni, itu Yesus mempelai pria. Petinya kayu disalut emas. Manusia dosa ini disalut oleh Roh Kudus, firman kasih Allah. Bisa sama dengan Yesus mempelai wanita. Nah ini persekutuan dengan Yesus sebagai mempelai pria surga. Buktinya, persekutuan mempelai itu suami istri kasih. Satu aja. Jadi bukti kita bersekutu dengan Yesus sebagai mempelai pria surga adalah kita mengalami kasih Allah, kasih mempelai. Kita mengalami kasih mempelai. Nah ini, mengalami kasih, tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Nah itu bersekutu dengan Yesus mempelai pria. Kita mengalami kasih mempelai. Kasih mempelai. Sehingga tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada kepahitan, tidak ada lagi. Kalau masih ada itu, belum sampai tabut perjanjian, belum. Kalau Yesus datang bisa ketinggalan. Belum. Nah yuk, berusaha. Apa yang tidak suka di hati ini, ada dendam, ada pahit, hilangkan. Biar kasih Allah menyinari kita. Kalau dendam, pahit itu dingin. Tanpa kasih, biar disinari. Musim dingin disinari dengan kasih matahari. Kasih matahari, selalu hangat. Sehingga apa? Buktinya kalau menerima kasih Allah, kasih mempelai, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Setia berkobar sampai garis akhir. Nah itu mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita bisa taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Kita bisa setia berkobar-kobar melayani Tuhan sampai garis akhir. Nah, ini mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan. Taat, setia. Mengasihi Tuhan. Kemudian mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh. Nah itu buktinya. Persekutuan dengan Yesus sebagai mempelai pria. Tabut perjanjian. Tutup dengan peti menjadi satu. Ya, tutup dengan itu. Bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh itu sama dengan saling mengasihi. Sudah tidak ada.
Tidak ada musuh lagi, tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada musuh itu, tidak ada iri, tidak ada sakit hati. Saling mengasihi cuma. Seperti ini anggota tubuh kita saling mengasihi. Tidak ada yang membenci. Benci dah. Saling mengasihi. Malah yang paling lemah, itu yang kalau ada yang sakit tangannya. Ini yang diperhatikan tiap hari bangun pasti yang sakit. Urut sedikit. Pasti. Nggak ada yang tidak sakit yang diperhatikan. Saya tangan sakit, kaki yang diurut. Kaki dah. Pasti yang lemah ini yang diperhatikan. Itu namanya saling mengasihi. Amin. Saling mengasihi. Ini yang diperhatikan. Ini yang diperhatikan. Ayo saling mengasihi kita. Tidak ada istilah lagi pahit, iri, dendam, gosip. Tidak ada lagi. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Semoga kita bisa mengerti pada malam. Kalau saling mengasihi beres semua. Roma pasal yang ke-13 ayat 8. Ayo saling mengasihi itu bereskan dosa. Supaya beres semua nanti. Ini saudara, Roma 13 ayat yang Roma pasal 13 ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa. Hutang itu tidak beres kepada siapapun juga, terutama hutang dosa. Tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sudah, itu aja. Kalau saling mengasihi, berarti kita sudah membereskan dosa. Saudara, ini sudah membereskan hutang dosa. Tidak ada lagi hutang dosa. Beres, sudah selesai. Di atas kayu salib, mempelai pria surga mengasihi kita sehingga berteriak, sudah selesai. Dia memperhatikan, dia memperdulikan, dia bergumul untuk kita supaya bisa membereskan dosa. Itu nomor satu. Membereskan dosa. Dia minum anggur asam bercampur empedu. Itu kepahitan, iri, dendam, najis, dan sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Sudah selesai. Ini Yesus memperhatikan, memperdulikan. Yesus mempelai pria, mengasihi kita, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita sampai sudah selesai, sudah beres semuanya. Dosa terutama bereskan malam ini. Dosa-dosa bereskan malam ini. Kalau sudah dosa beres, beban terberat beres, yang lain beres, yang lain selesai semua. Hasilnya, yang pertama, kalau sudah dosa dibereskan, maka kasih Allah sanggup membereskan. Kasih mempelai sanggup membereskan yang lain. Sanggup membereskan. Markus 1 ayat yang ke Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat yang ke Markus 1 ayat yang ke-19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Jala beres. Kasih Allah sanggup membereskan jala. Jala itu kan untuk profesi, pekerjaan, sekolah, seperti menjala. Yang bekerja di kantor menjala, yang sekolah lagi menjala juga untuk mencari ilmu. Semua pelayanan menjala, hamba Tuhan menjala. Dibereskan semua. Jalannya jangan robek-robek, dibereskan. Ini kasih Allah sanggup membereskan pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita. Semua dibereskan. Semua dibereskan. Ayo malam hari ini biar kita bersekutu sungguh-sungguh dengan Yesus, anak domba Allah, damai sejahtera, berdamai, saling berdamai, damai, hidup benar, damai, enak, ringan sudah hidup. Bersekutu dengan Yesus, roti kehidupan. Ayo kita makan firman, terutama firman yang keras, menyucikan panca indera hati, menyucikan seluruh hidup, dipakai. Menabur, menuai, sudah Tuhan yang jamin. Burung aja yang tidak nabur dijamin, apalagi menabur. Dia tidak menipu kita. Dan ada sukacita surga. Yang ketiga, bersekutu dengan Yesus, mempelai pria, kasihnya kita alami. Saling bisa mengasihi dia, taat setia, dan bisa mengasihi sama, saling mengasihi, bereskan dosa-dosa. Maka kasih Allah sanggup membereskannya. Dia di kayu salib menyatakan kasih.
memperhatikan, memperdulikan, bergumul sampai berseru. Sudah selesai, baru plek, serahkan nyawa. Sudah ndak bisa diganggu gugat lagi, ndak bisa dicabut lagi kata-katanya. Ya, kalau sudah selesai belum mati, salah tadi, salah, belum selesai. Nah, itu. Tapi sudah selesai, plek, sudah ndak bisa dicabut sampai hari ini. Sudah selesai, amin, sudah selesai. Dia memperhatikan, memperdulikan, bergumul lewat kasihnya untuk menyelesaikan pekerjaan, masalah pekerjaan yang robek-robek mungkin, jalannya yang koyak-koyak, aduh pekerjaan kok. Tangkap ikan 5, wah keluar semua, wah percuma. Robek jalannya, robek. Bahkan yang sudah ditangkap dulu, keluar lagi. Tidak ada gunanya. Ayo, biarlah Tuhan bereskan pekerjaan kita, studi kita, ya, pelayanan kita, Tuhan bereskan semua. Kemudian Kisah Rasul 9, 33 sampai 34, tempat tidur juga dibereskan. Kisah Rasul 9, 33 sampai 34. Di situ didapati seorang bernama Eneas, telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Ayat 34, kata Petrus kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah, bereskan tempat tidurmu. Seketika juga bangunlah, bereskan tempat tidur. Nikah dan buah nikah yang kacau hari-hari ini. Nikah dan buah nikah yang kacau. Ayo Tuhan bereskan. Kita berharap kepada Tuhan aja. Bereskan. Ayo jaga persekutuan dengan Yesus. Sampai nanti Tuhan kasih, Tuhan bereskan semua. Dia memperdulikan, memperhatikan, bergumul. Bereskan nikah dan buah nikah yang belum beres, yang belum benar dan lain-lain. Semua yang masih kacau balau, belum menyatu, Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita. Ya, nikah, buah nikah. Kemudian juga kelumpuhan. Nah, masa depan bagaikan lumpuh, tidak bisa maju. Masa depan yang lumpuh, tidak ada masa depan yang indah. Masa depan suram. Ayo, Tuhan sanggup bereskan masa depan yang sudah lumpuh, yang sudah suram, menjadi masa depan berhasil indah. Lumpuh juga mustahil. Segala yang kita hadapi mustahil menjadi tidak mustahil. Beres semuanya. Beres semuanya. Sampai kalau Tuhan datang kedua kali. Sudah selesai, sudah beres. Kita disucikan, diubahkan menjadi sempurna seperti Dia. Layak masuk perjamuan kawin anak domba. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Masuk perjamuan kawin anak domba, sesudah itu kerajaan 1000 tahun, sesudah itu Yerusalem baru. Terdengar lagi suara di Yerusalem baru. Sudah selesai sampai di Yerusalem baru. Masuk perjamuan kawin anak domba. Firdaus 1000 tahun damai. Sampai di Yerusalem baru. Sudah selesai di Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat terakhir. Wahyu 21 ayat yang ke-5. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas takhta berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Ayat 6, firman-Nya, semuanya telah terjadi. Semua sudah genap, sudah selesai. Sampai di Yerusalem. Yuk, malam ini asal kita bersekutu dengan Dia, maka Dia yang memperhatikan, memperdulikan. Ayo buktikan kita bersekutu dengan Yesus anak Allah, berdamai. Enak ringan hidup ini. Buktikan kita bersekutu dengan Yesus roti kehidupan. Ayo mau makan firman yang keras, mendengar disucikan, dipakai, dijamin bahagia. Bahagia mengundang. Dan buktikan bahwa ini yang terakhir. Tutup dengan peti. Kita bersekutu dengan Yesus mempelai pria. Kita mengalami kasih-Nya. Kasih Tuhan, taat, setia, kasih sesama, saling mengasihi. Maka Tuhan di kayu salib bereskan dosa-dosa. Dia bisa bereskan pekerjaan jala-jala yang koyak hari-hari ini, penghasilan dan semua Tuhan perbaiki. Dan tempat tidur, nikah, buah nikah. Suatu Tuhan perbaiki, semuanya Tuhan satukan. Suatu nikah, buah nikah kita, dan kelumpuhan masa depan yang gagal dan lain-lain, semua berhasil indah. Sampai jika Tuhan datang, jangan sampai lihat saya tempat tidur, jangan sampai satu diangkat, satu ketinggalan. Kalau Tuhan datang, semua diubahkan, sempurna, semua diangkat di awan-awan, masuk perjamuan kawin anak domba, sampai Yerusalem baru, sudah selesai juga. Tuhan memberkati kita. Yuk, yang bisa berlutut,
yang tidak bisa duduk saja. Serahkan semua, dia yang bergumul di atas kayu salib untuk kita semua. Allah peduli nomor satu, Pak. Allah peduli nomor satu. Kasihnya yang menolong kita semua. Haleluya. Spon-spon tolong dibagikan, masih ada, Pak. Ya. Haleluya. Nomor satu, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan lagi sekali, serahkan semua kepada Dia. Jangan ragu, Dia selalu memperhatikan, memperdulikan, bergumul bagi kita sampai berseru sudah selesai. Kita sembah Dia, berseru kepada Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, haleluya.
Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Banyak yang koyak hari-hari ini Tuhan, banyak yang belum beres hari-hari ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya. Biar kami bisa makan bersama Engkau, bersekutu dengan Engkau, persekutuan yang lebih meningkat, yang lebih erat Tuhan. Haleluya. Sampai tidak terpisahkan lagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Bersekutu dengan Yesus anak domba Allah, kami damai, sejahtera, enak dan ringan. Bersekutu dengan Yesus, roti kehidupan, kami disucikan, dipakai Tuhan. Haleluya, kami dijamin, kami bahagia Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersekutu dengan Yesus, mempelai pria surga, kami mengalami kasih-Mu Tuhan. Semua beres Tuhan. Haleluya, sampai sungguh-sungguh sempurna Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Ya labasa, ya labasa, ya labasa. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Ya labasa, ya labasa, ya labasa. Kami menyembah Engkau. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya Rabaka, ya Rabaka. Ya Rabaka, ya Rabaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Ya Rabaka, ya Rabaka, ya Rabaka. Ya Rabaka. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya Rabasa, ya Rabasa, ya Rabasa, ya Rabasa. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Ya Rabaka, ya Rabaka. Ya Rabaka, ya Rabaka, ya Rabaka. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bergumul bersama-Mu Tuhan sampai selesai semuanya Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabaka, ya Rabaka, ya Rabaka. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah. Ya Rabaka, ya Rabaka. Haleluya. 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 Haleluya.
kami menyembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, ya laga, ya laga. Kami menyembah, kami menyembah, ya laga. Ya laga, kami tak mampu Tuhan. Ya laga, kami mau bersekutu dengan Engkau, menyatu dengan Engkau. Kami tidak mampu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, 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 kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah,
Engkau yang membereskan semua, Tuhan. Engkau berkumpul bersama kami. Haleluya. Haleluya. Ya kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah. Kami menyembah. Ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya, kami tak mampu, kami tak mampu, kami tak mampu. Haleluya, kami tak mampu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tak mampu, haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka,
Engkau bergumul bersama kami Tuhan, Engkau menyelesaikan semua. Oh haleluya, kami percaya Tuhan Engkau menggenapi janji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Ya Laga, ya Laga, ya Laga, ya Laga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, perbaiki semua jalan yang koyak Tuhan, tempat tidur yang belum beres Tuhan, kelumpuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau bereskan kemustahilan Tuhan, haleluya, haleluya, ya Laga, ya Laga. Ya Laga, ya Laga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kor, kita bangkit berdiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah dengan tundukkan kepala.
Sekali lagi, jika ada yang mau mengangkat dua tangan, menyerah semua kepada Tuhan, angkat. Haleluya, angkat dua tangan. Yang penting kita bersekutu dengan Dia, damai, suci, melayani Tuhan, dan kasih, saling mengasihi. Biarkan Dia menyelesaikan semua. Haleluya. Tak akan pernah, ulangi sekali lagi, tak akan pernah dibiarkan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, tutup dengan peti, tidak bisa lepas, tidak pernah dibiarkan. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Yalawaka, 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 yalawaka. Kami menyembah Engkau, kami menyembah, kami menyembah Engkau, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, yalawaka, 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 yalawaka. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Jama semua Tuhan, jama kami, jama kami. Engkau yang menyelesaikan semua. Haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, 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 haleluya, 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 haleluya. Sampai kami sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya. Yalawaka, 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 yalawaka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Seperti tutup dengan peti, tidak pernah bergeser. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu memperhatikan, memperdulikan. Engkau selalu bergumul untuk kami sampai selesai semua, sampai sempurna bersama Engkau Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami semua di sini W4 di Simpang Burudu 27 Malang, Patra Kuningan 14 Jakarta, juga di Suprapto 2 BC Medan. Di dalam negeri, luar negeri yang karena keadaan, karena pengajaran benar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa jamahan tangan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam, tarik kembali Tuhan. Engkau pertambahkan bilangan jiwa baru. Pakai kami menjadi saksimu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Setiap ibadah Engkau membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan. Oh Tuhan, oleh keluarga, kesakitan dan lain-lain, semua kemalasan Engkau jamah semua. Kuasa yang mengganggu kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkemuran, beri setia berkobar-kobar sampai Engkau datang kembali. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau tolong semua Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang benar, yang ada buah-buah pengajaran yang benar, yang sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, berikan masa depan yang berhasil indah. Terima kasih ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga pergumulan kami dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua, buka jalan semua Tuhan. Hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah tolong, menjual rumah tanah tolong semua.
Oh, yang merosot Tuhan dalam ekonomi, tolong semua, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau membereskan jala-jala yang koyak Tuhan, Engkau tolong semua. Engkau berkemurahan Tuhan. Mujizat terjadi, terima kasih. Terima kasih yang mencari pekerjaan, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmat-Mu menghadapi ulangan harian, UTS, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain, semua Engkau tolong. Mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, pergumulan-pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semua. Engkau jamah kiranya, mohon kemurahan-Mu. Anak Cia, Engkau jamah juga. Anak Kaila di Malang, Engkau tolong kiranya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kakaknya Pak Anton juga, Ibu Samuel, Bapak Samuel tolong juga Tuhan. Ibu Mariam Sukaenjun, Engkau tolong juga di Tuban. Ibu Vivian di Poso, tolong Tante Maria dan Om Samuel Budianto juga. Bapak Dedi, Bapak Drio Tuhan, tolong semua, dan Ibu kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Ibu Isarini, Ibu Liang di Pamekasan juga tolong. Ibu Untung juga, Ibu Rahel, Ibu Susi, Ibu Darmono, tolong semua. Ibu Rianto Tuhan, jamah Tuhan. Ibu Sin, Ibu Juni, Ibu Himawati juga Engkau jamah juga. Saudara juga Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Engkau jamah semua. Bapak-bapak, Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Santung, Bapak Buono juga Engkau jamah semua Tuhan, kami serahkan. Yang lain-lain juga, Saudara Johan, Saudara Esra juga, anak Daniel Wijaya dan lain-lain, ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Tuhan, satukan keluarga kami dalam satu pengajaran yang benar Tuhan, sampai menuju kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Keluarga Pak Robi juga Engkau tolong, dan lain semuanya Engkau tolong semua. Terima kasih. Kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan Tuhan, terjadi kegerakan demi membesar hari-hari ini. Baik di Medan Engkau tolong, di Jakarta, di Poso Engkau tolong semua. Natal Safari di Jawa Timur tolong semua, buka firman, buka jalan. Tahun-tahun mendatang Engkau tolong juga, kami serahkan. Lempinel Kristus ajaib tolong, yang sudah lulus tolong, kuatkan yang di sini, beri ketaatan. Yang akan datang juga Engkau yang menyeleksi. Engkau buka firman, buka jalan semuanya Tuhan. GPT Pusat Pengurus, beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Kerinduan kami hanya satu, kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar seperti dulu. Kami menjadi satu kesatuan. Banyak gereja lain yang dimenangkan dalam kesatuan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Banyak permohonan kami, Engkau yang tahu semua. Engkau tolong semua, mujizat terjadi. Engkau bereskan semua, mohon kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita menyanyi satu nyanyian. Kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan, untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan tanggal 27, 28, 29 yang akan datang. Nomor 2 nyanyian tambahan. Jalanmu tak terselam. Nomor 2. Jalanmu tak terselami, setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan, kebaktian kita Sabtu kaum muda remaja 5/4, ajaklah kaum muda datang pada Tuhan. Tuhan tolong minggu umum, sekolah minggu 4:30 dan umum jam 6:4. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada malam hari. Kami berdoa Tuhan, oh tolong semua pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan tolong semua. Terima kasih latihan kur, Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada baik dari Malang, dari Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya. Engkau tolong semua, Engkau berkenan. Yang tidak hadir apapun penyebabnya, Engkau jamah juga. Di lain kesempatan bisa setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum pulang, biarlah persekutuan yang erat dengan Tuhan, tutup dengan peti, tidak bisa bergeser oleh kasih. Apapun keadaan kita, serahkan pada Dia. Jangan khawatir, jangan ragu. Aku serahkan. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, haleluya. Dia yang membereskan semuanya. Kita jaga damai sejahtera. Kita jaga kesucian pelayanan. Kita jaga kasih, saling mengasihi. Sudah semua Dia yang menyelesaikan. Haleluya. Dia yang membereskan semua. Haleluya. 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 Engkau tidak menipu kami Tuhan. Engkau tolong kami. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama juga kami berdoa buat keluarga almarhum Pendeta Yohanes Lewi Santoso. Tuhan juga beri penghiburan, kekuatan, kelanjutan pelayanan. Juga Tuhan tolong semua. Tuhan buka firman, buka jalan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu.